Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tentang sunnah Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi ketika beliau sedang merasa lelah dengan hidup. Kita pengen belajar tentang lifestyle-nya Nabi. Kalau saya sebut istilah lifestyle, dalam bahasa dakwahnya disebut sunnah. Karena sunnah itu adalah semua perilaku, perkataan, perbuatan, contoh, perasaan, selera, pikiran yang dialami oleh Nabi dalam kehidupan beliau adalah sebuah sunnah, sebuah teladan. Dan dalam bahasa yang lebih santai kita menyebutnya dengan istilah lifestyle. Kita pengen belajar tentang seperti apa lifestyle Nabi kalau Nabi lagi lelah dengan hidupnya. Kalau Nabi lagi dapat banyak masalah, gimana cara Nabi untuk nge-refresh, nge-recharge, bahkan nge-reset kehidupan beliau atau mental beliau, perasaan beliau. Pertanyaannya, emang Nabi pernah merasakan lelah mental? Pasti, karena Nabi juga manusia. Allah sengaja mengutus seorang Nabi itu dari golongan manusia agar sisi-sisi kemanusiaannya itu bisa kita tiru. Kalau Nabi itu dari golongan malaikat, mungkin malaikat gak pernah merasakan mental problem, merasakan tekanan, merasakan sakit, merasakan luka, merasa lelah, merasa lapar, merasa kehilangan dan seterusnya. Malaikat tidak merasakan itu, sehingga kita gak bisa meniru Nabi dari golongan malaikat. Makanya Allah mengutus Nabi dari golongan manusia agar sisi-sisi insaniyah, sisi-sisi kemanusiaannya itu bisa ditiru kita. Bahwa Nabi juga sama kayak kita. Beliau terluka, beliau merasa lapar, beliau merasa ngantuk, beliau merasa lelah, beliau kadang-kadang sakit kepala, beliau juga kadang-kadang merasa marah, beliau kecewa, beliau sedih. Itu semuanya adalah sifat insaniyah, sifat kemanusiaan yang ada pada diri Nabi, dan kita juga punya. Sehingga Nabi bisa menjadi teladan ketika beliau misalnya marah. Seperti apa marahnya Nabi? Jadi bukan gak boleh marah, kadang marah itu sesuatu yang dibutuhkan. Tapi cara marah Nabi itu kayak gimana? Nabi kalau lagi sedih, kalau lagi patah hati, gimana cara Nabi menyembuhkan luka patah hati dan sedihnya beliau? Kalau lagi Nabi kecewa, gimana cara Nabi untuk menetralisir kekecewaannya? Kalau Nabi lagi ngerasa kayak capek, gimana cara Nabi untuk istirahat dari lelahnya? Dan itu semuanya adalah lifestyle ataupun sunnah yang bisa kita tiru sebagai kehidupan. Nah, pada hari ini kita pengen belajar gimana cara Nabi menyembuhkan luka, gimana cara Nabi rehat dari penatnya hidup, gimana cara Nabi menghadapi lelah batin, gimana cara Nabi untuk istirahat ketika beliau merasa sedang sangat lelah dengan masalah-masalah dunia. Makanya kita mengenal satu sunnah Nabi yang disebut dengan sunnah menghilang. Ini mungkin kalian jarang dengar ya, ada sunnah menghilang. Biasanya kan sunnah kayak sabar, sunnah apa biasanya? Syukur gitu ya. Tapi ini ada sunnah namanya sunnah menghilang. Sehingga saya kasih judul hilang untuk healing.
hilang untuk mengobati diri kita, hilang untuk menyembuhkan. Sunnah menghilang ini adalah salah satu di antara life hacks atau cara hidup yang diajarkan Nabi kalau Nabi lagi lelah banget. Dan ternyata sunnah menghilang ini rutin. Nabi itu lumayan rutin juga menghilang dengan berbagai macam varian menghilangnya. Jadi lumayan rutin Nabi itu menghilang. Nah, kita pengen belajar hari ini sunnah menghilang untuk menyembuhkan luka, untuk rehat dari lelah mental, atau untuk bisa nge-refresh diri kita, nge-recharge semangat kita, bahkan kadang dalam contoh yang lebih ekstrim untuk mereset kehidupan kita. Mulai lagi dari awal. Inilah sunnah menghilang. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan Nabi, menghilang itu dalam bahasa Islam ada dua bentuk. Yang pertama namanya uzlah. Menghilang yang pertama namanya uzlah. Saya sengaja pakai istilah Indonesia dulu, menghilang, supaya nanti kita baru cari referensi bahasa Islamnya. Menghilang yang pertama namanya uzlah. Uzlah itu artinya mengasihkan diri. Uzlah itu artinya kalau dalam bahasa yang lebih santai itu me time. Uzlah itu artinya skip. Uzlah itu artinya ignoring. Uzlah itu artinya belajar untuk mengabaikan. Itulah uzlah. Hari ini orang sulit sekali mengabaikan hal-hal yang mengganggu dirinya. Padahal dia punya pilihan loh untuk peduli atau abai. Peduli dan abai ini dua-duanya ada sisi plus minusnya. Kadang-kadang kita terlalu peduli kepada sesuatu itu justru nggak baik ya. Peduli kepada mantan, gitu kan? Kan nggak bagus kan? Masih nge-follow dia pakai akun kedua, gitu kan? Malah itu peduli yang tidak bagus. Jadi dia lagi ngapain sekarang? Dia tinggal di mana sekarang, dia kerja apa sekarang, dia udah happy atau belum sekarang, itu peduli yang gak bagus kan? Begitu juga dengan abai kepada keluarga, abai kepada tanggung jawab, itu juga gak bagus. Tapi peduli dan abai juga ada yang bagus. Kita peduli kepada seseorang yang layak kita peduli kepada hal-hal yang baik, atau abai terhadap hal-hal yang buruk. Jadi peduli dan abai ini bukan tentang kata positif dan negatif, tapi tentang bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Terkadang abai itu memang bagian dari cara kita nge-recharging diri kita, atau setidaknya abai itu bagian dari cara kita untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang bisa merusak perasaan dan mental kita. Kita harus belajar abai, dan abai ini bagian dari uzlah, cara Nabi mengasihkan diri. Mengasihkan diri ini tidak harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi tentang sikap. Bisa nggak kita mengabaikan, mengignore, men-skip konten-konten yang bisa mengganggu perasaan kita, atau komen-komen yang bisa merusak mental kita, ketenangan kita, atau ucapan-ucapan orang dalam real life kita yang bisa mengganggu pikiran kita? Bisa nggak kita skip dan ignore dengan hal-hal itu? Itu termasuk sunnah Nabi. Apa dalilnya kalau Nabi itu kadang ignoring, kadang nge-skip hal-hal yang gak baik buat beliau? Apa dalilnya? Dalilnya curhat Nabi ketika Nabi pulang dari Taif. Taif itu kan adegan bullying yang luar biasa yang pernah dialami Nabi kan. Walaupun di Mekah juga Nabi udah sering, tapi yang agak lumayan ikonik itu kan dan lumayan sering dibahas itu kan bullying yang dialami Nabi di Taif. Kenapa ke Taif? Karena Nabi ketika dibully di Taif, mental beliau tuh lagi gak baik-baik aja. Jadi sebelum dibully juga sebetulnya beliau lagi patah hati. Karena beberapa hari sebelum kejadian Taif, Nabi itu baru aja kehilangan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah meninggal di pangkuan Nabi. Meninggalnya pas dakwah Nabi lagi berat-beratnya. Itu sama kayak orang yang ditinggal pas lagi sayang. Makanya Nabi itu lagi patah hati banget gitu. Dalam kondisi Nabi sedang patah hati,
pertama kehilangan Abu Thalib, sebulan kemudian kehilangan Khadijah. Tidak lama setelah itu Nabi dibully pula di Taif dengan kebulian yang luar biasa. Dilempari batu, dikejar-kejar pakai golok, kemudian dicela dengan ucapan-ucapan yang buruk, sampai Nabi seharian lari dan sembunyi di kandang onta, di kebun kurma, keluar lagi karena ketahuan, pergi lagi ke tempat yang lain, sembunyi di kandang onta yang lainnya, dan seterusnya. Dari siang sampai malam, seharian beliau lari dari satu tempat ke tempat yang lain di Taif, dan tidak ada satupun yang menolong beliau. Satu-satunya ada orang yang membantu beliau, seorang budak yang sedang menjaga kebun, yang kemudian dia menemukan Nabi dan berdialog dengan Nabi. Akhirnya dia masuk Islam. Cuma satu orang yang masuk Islam dengan pengorbanan luar biasa di Taif. Nah, di kebun itulah kemudian Nabi curhat. Ketika orang-orang sudah pada bubar, di malam hari Nabi nginap di kebun karena beliau nggak tahu lagi tempat di mana untuk aman. Disitulah Nabi curhat, ngobrol sama Allah. Dalam curhatnya ada satu kata-kata yang saya notice, yaitu kalimat illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi sama aku dilempari batu, aku dihina, aku diusir, aku dikejar-kejar, aku disakiti, apapun yang terjadi kepada aku ya Allah, selama Engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli. Jadi ada kata aku tidak peduli. Nah, belajar aku tidak peduli dalam bahasa yang lebih santainya adalah belajar ignoring, belajar skip, belajar mengabaikan hal-hal yang negatif. Itu ternyata bagian dari lifestyle Nabi. Itu ternyata life hacks Nabi untuk menjaga mental health-nya beliau. Nah, hari ini kenapa kita mudah sekali untuk rapuh, mudah sekali untuk berkeluh kesah? Mungkin kita perlu belajar lagi tentang bagaimana men-skip hal-hal yang menurut kita nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting bagi konstruksi mindset kita atau pemikiran kita. Nggak terlalu penting juga untuk kesehatan mental kita. Nggak terlalu penting juga untuk hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan teman-teman. Ada hal-hal dalam hidup yang itu memang perlu di-skip, diabaikan. Lalu muncul lagi nanti hadis tentang belajar abai, belajar skip, belajar ignoring. Ada hadisnya loh. Kok bisa gitu Ustaz? Selama ini nggak pernah dengar ada hadis ignoring. Ada hadis men-skip sesuatu karena terjemahannya aja yang beda atau POV-nya yang beda. Selama ini kan mungkin POV Ustaz angle-nya tentang bab sabar dan segala macam. Atau mungkin tadi tentang masalah siksa kubur, sakaratul maut gitu kan. Tergantung segmentasi. Saya kalau misalnya pengajiannya di masjid, biasanya jamaahnya tuh kakek-kakek dan nenek gitu kan. Kira-kira apa materi yang paling cocok? Jangan ya. Itu kan saya ngomongnya. Jadi ternyata ada hadis loh. Ini hadis riwayat Tirmidzi dengan derajat sahih. Nabi bilang ini, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Salah satu di antara nyamannya berislam seseorang atau indahnya berislam seseorang atau baiknya berislam seseorang adalah tarku, dia bisa meninggalkan. Tarku ma la ya'ni, dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Ternyata belajar meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita itu min husni islamil mar'i, bagian dari Islam kita, bagian dari syariat kita, bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Jadi cara kita untuk menjaga husnul Islam, Islam kita nyaman, ibadah kita nyaman, ketaatan kita nyaman. Apalagi kalian berhijrah di sana. Orang yang berhijrah itu kan ujiannya macam-macam ya. Ujian dari teman-teman, ujian dari orang-orang yang nggak kenal kita, ujian dari orang yang misalnya dengki dan segala macam. Maka kalau kita pengen nyaman dalam hijrah, husnul Islam,
nyaman dalam keislaman kita, dalam proses belajar kita harus belajar untuk tarku malayani, mengabaikan, meninggalkan, ignoring, skip hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, terutama di sosial media. Karena kita seringkali penasaran dengan komen orang. Men-skip ini bisa membaca, jadi benar-benar nggak dibaca. Bisa juga men-skip mikirin, udah kebaca tapi nggak dipikirin. Kadang-kadang ada yang kita tuh nggak sengaja kebaca kan? Atau sengaja sih, karena saking penasarannya pengen lihat komennya. Itu saya banget sih. Habis posting yang dilihat apa? Komen kan satu-satu di scroll. Nanti kalau ada komen yang berbalas, ada reply-nya banyak, bisa diklik lagi reply di bawahnya panjang gitu kan? Nah di antara sekian banyak komen, kadang ada yang komennya ratusan, bahkan ada beberapa yang terakhir komennya sekitar 12.000 kali komennya, yang sempat ramai kemarin. Padahal belum waktunya viral, kan saya jadwalnya viralnya 6 bulan sekali ya. Harusnya viralnya 6 bulan sekali, ini baru 2 bulan udah viral lagi. Agak kaget sih, saya pikir masih ada waktu jeda untuk bernafas 4 bulan gitu. Ternyata 2 bulan viral, nggak sengaja pada Allah. Itu saya baru posting 1 jam, viewsnya udah 9 juta. Padahal postingan saya nggak se-engage itu sih, biasanya paling 900.000, 800.000, 9 juta views. Udah gitu komen yang pertama, 5.000 yang pertama, itu semuanya negatif. 90%-nya negatif, komen 5.000 yang pertama. Kemudian mulai ada pengimbangan segala macam, tapi pas komen 5.000 yang negatif itu yang macam-macam, itu kan ngebacanya tuh lumayan nguras energi kan. Nah bisa nggak kita belajar untuk tarku malayani, mengabaikan hal-hal yang mengganggu kita, mengabaikan hal-hal yang menurut kita malah destruktif terhadap mental dan perasaan kita. Itulah keahliannya husnul Islam seseorang. Jadi orang akan disebut Islamnya baik kalau dia bisa belajar abai. Ternyata hadisnya kayak gitu, hadis riwayat Tirmidzi. Jadi belajar ignoring, belajar skip, belajar abai itu sunnah Nabi dalam konteks tertentu. Gak semua harus kita perhatikan, gak semua harus kita klik, gak semua harus kita replay. Kadang kita kalau nggak mampu banget ya udah nggak usah di follow sama sekali, atau nggak usah diklik sama sekali, atau nggak usah dibaca sama sekali. Kalau penasaran banget membaca, mungkin nggak usah dipikirin. Karena ada beberapa komen atau beberapa postingan yang kadang-kadang muncul ke saya, dan yang lebih nggak enak lagi, kadang-kadang saya tuh udah abai, udah coba skip atau ignore. Tiba-tiba teman yang kirim linknya, kamu udah nonton ini belum? Kamu udah baca berita ini belum? Gitu kan? Jadi kita tidak, yang tadinya nggak pengen peduli dengan apa yang terjadi di Lambe Syariah ya. Lambe Turah. Itu Lambe Syariah, gosip sambil zikir. Astagfirullah, nggak nyangka ya, subhanallah. Kita udah belajar untuk ignore dengan Lambe Syariah, tapi ada yang kirim link gitu di antara teman kita, saudara kita. Kalau keluarga saya udah ngerti, mereka nggak akan ngirim link-link kayak gitu kalau mereka terlanjur baca. Bahkan kadang-kadang yang lebih kayak nggak nyaman itu malah istri ataupun anak atau keluarga. Karena saya juga punya anak gadis kan, dia udah namanya anak remaja kan, dia nggak mungkin diam gitu aja, pasti dia pengen bereaksi atau apalah gitu. Bang, aku baca ini, udah biarin aja kak. Bang, aku bikin konten nggak usah. Terus teman-teman murid-murid pemuda hijrah, Ustaz kita bikin konten yang untuk mengkonter atau tabayun, klarifikasi, nggak usah. Karena kenapa mereka kok kayak agak gemes? Gara-gara mereka nggak bisa skip, mereka baca terus, pasti gemes kan? Kenapa saya kok terkesan diam? Karena saya belajar ignoring dan skip. Saya hanya akan baca sesuatu yang konstruktif terhadap mental saya, terhadap pikiran dan perasaan saya. Walaupun bukan belum tentu itu negatif, hanya tidak konstruktif aja buat saya. Bisa jadi itu positif dalam angle orang lain, tapi bagi saya itu sangat destruktif terhadap perasaan, mental, pikiran saya. Saya pengen harus menjaga kebahagiaan saya, dan itu hal yang berharga, mahal.
Kok bisa mahal Ustaz? Kebahagiaan Ustaz bukan tentang egois. Kebahagiaan saya itu bukan milik saya doang, milik keluarga. Jadi kalau saya terganggu pasti anak dan istri saya terganggu kan gitu kan. Demi membahagiakan mereka, saat saya pulang saya nggak stres, saya harus menjaga kebahagiaan saya. Dan itu salah satunya dengan cara tarkuhul malaya, nih tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, keahlian atau skill untuk ignoring ini ternyata salah satu di antara husnul Islam, Islam yang baik, kesempurnaan berislam dan kita. Itu dimasukkan dalam kategori uzlah, mengasingkan diri. Jadi mengasingkan diri bisa bermakna memang pindah dari keramaian kepada keheningan, dari ramainya orang dengan hiruk-pikuk kehidupan kepada keheningan yang sangat tenang. Misalnya di sebuah ruangan, misalnya di dalam kamar, misalnya di kalian suka uzlah di kamar mandi gak sih? Kalian suka sejam gak sih di kamar mandi? Hebat nih. Oh, di kamar ya. Karena kamar mandi saya itu semi outdoor, sungai maksudnya. Kan saya tinggalnya di kebun. Jadi kamar mandi saya semi outdoor. Kalau bagian toiletnya emang tertutup, nanti bagian showernya ya di kebun. Showernya dari mana Ustaz? Mata air dari gunung, kan emang rumahnya di gunung. Nah, kita orang kampung ya. Jadi di gunung semi outdoor. Jadi kalau di kamar mandi itu kayak pengen lama duduk, ngelamun gitu kan. Itu bagian dari uzlah makanilah, pindah tempat. Tapi uzlah itu juga ada yang bentuknya maknawi atau majazi. Bentuknya itu lebih kepada uzlah dalam konteks perilaku. Nah, termasuk tadi perilaku belajar untuk la ubali, kata Nabi, aku nggak peduli ya Allah. Pertanyaannya gimana cara dia bisa la ubali kayak Nabi, aku nggak peduli ya Allah. Ternyata salah satu cara biar bisa la ubali, kita harus melihat mana yang penting, mana yang nggak penting. Kita harus bisa membuat klasifikasi ataupun ruang-ruang mana yang penting dan kita masukkan hal-hal yang berharga di situ, mana yang nggak penting dan kita abaikan ataupun kita simpan di tempat yang lain. Ini sama persis kayak cara kita mengatur rumah kita. Barang-barang yang penting kita pasti taruh di tempat yang gampang diraih. Sedangkan barang-barang yang nggak penting atau mungkin udah nggak kepakai pasti kita simpan di pojok gudang, garasi, segala macam. Maka seperti itulah hidup. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan moral dan pikiran kita, dalam kehidupan perasaan dan mental kita juga punya ruang-ruang kan di hati kita. Nah, ruang ini kan kita yang mengendalikan. Mana barang-barang yang penting, mana ucapan-ucapan yang penting berharga. Boleh nggak kita simpan di tempat yang gampang kita raih? Anytime kita butuh kita bisa ngambil. Dan mana kata-kata, ucapan, perilaku yang menurut kita itu jadi kayak mengganggu, merusak atau udah nggak bermanfaat lagi, kita taruh di ruang-ruang yang mungkin jarang kita datangi ruang itu. Sesekali aja mungkin kalau ada guru. Kita punya kendali atas diri kita, teman-teman. Dan kita selalu diberikan pilihan, imma syakiran wa imma kafura. Mau bersyukur, mau kufur, mau menjadi orang yang hidupnya grateful atau mau berkeluh kesah. Itu pilihan kita. Memang Allah kasih pilihan itu kepada kita. Tinggal kita belajar memilih. Karena seringnya kita bukan belajar memilih, tapi nggak kuat dengan penasaran, gemas, bergetar. Ya. Saya ada di sebuah posisi atau level sekarang udah karena mungkin di sosial media itu udah hidup 10 tahun ya dengan segala macam dinamikanya, udah mulai kuat untuk memilih mana yang akan saya baca, mana yang saya nggak akan baca, mana yang saya tonton, mana yang saya nggak akan tonton, yang berkaitan dengan mental ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan FYP kadang-kadang ya aja. Biasanya yang lewat itu mobil, karena yang sering itu mobil. Kalau nggak mobil yang lewat itu yang lucu-lucu. Video Afrika tuh yang lucu-lucu, yang orangnya tuh ngomong bahasa yang ada bunyinya yang nggak ngerti gitu ya, ngomong apa. Tapi lama-lama saya lihat kok ini video bukan lagi ngomong tentang bahasa, udah makan makan kerak.
Kadang-kadang yang lewat itu Prindavan. Dan tadinya saya lapar nonton itu makin lapar gitu kan. Jadi kayak oke lah, cuma hanya sekedar tontonan entertain, hiburan, dan kita sah-sah aja berhibur. Tapi kalau yang benar-benar mengganggu kita, nah di sinilah kita punya pilihan untuk memilih mau diambil atau mau dibuang, mau diterima atau mau diabaikan. Itu adalah pilihan kita masing-masing. Sehingga Nabi mengatakan la ubali. Apa rahasia Nabi mampu untuk la ubali? Aku nggak peduli. Dan secara bahasa memang arti la ubali itu aku nggak peduli. Suratnya panjang. Ya Rabbi, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hawani 'ala nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwwin malaktahu amri. Illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kepada Engkaulah aku adukan betapa lemahnya diriku, betapa hinanya aku diperlakukan oleh manusia. Engkaulah penolong orang-orang yang lemah dan Engkaulah penolongku. Kepada siapa Engkau akan titipkan kehidupanku? Kepada orang jauh yang tidak kenal aku dan akan menghina aku, atau kepada musuh yang akan mencelakai aku? Apapun itu ya Allah, selama Engkau tidak marah kepadaku, aku tak peduli. Sepanjang itu jawabannya. Jadi terserah mau aku dipertemukan dengan orang yang gak kenal sehingga akan mengabaikan aku, menyia-nyiakan aku, atau kepada orang yang benci kepada aku dan akan menyakiti aku, apapun itu ya Allah, selama Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli. Maka menurut saya salah satu pelajaran dari kata-kata ini adalah kita harus meletakkan sesuatu yang penting, yang berharga, yang bagi kita itu big deal, sehingga hal-hal yang destruktif tadi menjadi bukan big deal lagi. Sekarang apa yang penting bagi kalian? Pertahankan itu, perjuangkan itu, lihatlah itu masih ada atau enggak. Kalau itu masih ada, maka yang lain harusnya jadi hal-hal yang gak terlalu penting dan gak akan mempengaruhi mental perasaan kita. Apa yang paling penting bagi Nabi dalam hadis tadi atau dalam surat tadi? Allah. Selama Allah ridho, selama Allah berkenan, selama Allah menerima, selama Allah mengampuni, selama Allah memberi petunjuk, selama Allah menolong, selama Allah membimbing, maka yang lain gak apa-apa ya Allah, apapun yang terjadi sama aku. Allah itu yang terpenting bagi Nabi. Oke, kita sebagai manusia biasa, realistisnya sebelum sampai ke level Allah mungkin ada hal lain yang menjadi penting juga bagi kehidupan kita. Apa coba? Saya pribadi, hal yang paling penting dan berharga bagi saya keluarga. Maka bagi saya selama keluarga itu baik-baik saja, maka lah balik. Selama keluarga itu baik-baik saja, maka lah balik. Terserah orang mau berteriak-teriak, mau jungkir balik, mau marah-marah, mau ilfil, mau apa. Selama keluarga saya baik-baik aja, istri saya menyayangi saya, anak-anak saya itu taat sama saya, nurut sama orang tua, maka yang lain lah balik. Kalau yang sifatnya destruktif. Tapi kalau yang lain itu sifatnya konstruktif, positif, baik, maka pastinya kita membuka diri untuk sebuah kebaikan. Jadi yang mengganggu saya dalam kategori prioritas tadi, kalau istri ngambek itu mengganggu. Kalau WA saya nggak dibaca-baca seharian itu mengganggu. Padahal dia online lagi langsing, itu mengganggu tuh. Kalau anak-anak pada sedih, pada sakit, pada apa, ada masalah di tempat belajarnya, itu mengganggu bagi saya. Sehingga saya akan cepat-cepat membereskan itu. Tapi kalau mereka baik-baik aja, mereka malah mendukung, mereka malah sangat support segala macam, bagi saya insya Allah akan kuat menghadapi hal-hal yang harusnya di-skip. Nah, siapa yang paling penting dalam hidup kalian? Apa yang paling berharga dalam hidup kalian? Coba lihat itu, letakkan itu sebagai spirit kalian. Kalau itu masih ada, maka hidup kalian akan baik-baik aja. Kalau hal yang paling penting itu masih ada, insya Allah yang lain gak usah terlalu didengar. Misalnya baru nikah, banyak orang yang ngomongin, kok belum punya anak? Ini bagi pejuang. Ya, garis bawah. Bagi para pejuang garis bawah udah menikah setahun, 2 tahun, mungkin memang belum Allah takdirkan punya anak. Lalu pulang ke kampung sama bibi-bibinya ditanyain, kamu udah ngisi dan segala macam. Setiap pulang ditanya udah ngisi atau belum. Coba jangan mereka yang jadi hal yang penting bagi kita.
Gimana sikap pasangan kita? Kalau dia baik-baik aja, dia menerima kenyataan itu dan dia masih support kita, masih mau berjuang bareng-bareng, ya udah hidup kita baik-baik aja. Karena mereka yang paling penting, pasangan kita yang paling penting, anak-anak kita yang paling penting, orang tua kita yang paling penting, keluarga kita yang paling penting, sahabat-sahabat sejati kita yang menerima kita apa adanya, suka dan duka, itu yang paling penting. Makanya ketika saya kemarin viral, langsung saya pulang aja kan. Kalau yang ngikutin Instagram saya kan sempat ramai berita di dalam misalnya tuh, gak sengaja itu juga ya, ramai udah. Pas sudah ramai, memang Allah takdirkan jadwalnya saya pulang karena ada kenakan mau nikah, pulang nih. Pas pulang langsung saya ketemu sahabat-sahabat di masa kecil saya. Kita free dive bareng, kita main air bareng, kita karaoke bareng gitu kan. Walaupun banyak protes kok, masa saya mau posting sholawatan bareng, terlalu soleh gitu kan. Ya udah lah, mungkin juga saya posting sallallahu ala Muhammad, itu bagian amalan rahasia aja lah, tapi diomongin. Jadi yang diposting itu yang mubah-mubah aja, yang nggak berdosa juga nggak berpahala, biasa aja. Kan Islam itu lebih besar porsi mubahnya, banyak hal rata-rata mubah. Bagian lagunya memang lagu kayak itu lagu nasihat saya tentang bagaimana memperlakukan istri kan, dengan lagu agung gitu kan. Kan tahu nggak sih lagu agung itu bahasa Arabnya apa? Lagu agung bahasa Arabnya khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa orang yang paling agung lagunya atau tingkah lakunya? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lagunya agung banget. Jadi Nabi itu kepada istri berlakunya sangat indah, sangat baik. Dia pas saya nanya begitu, iya. Ini mah lebih ke validasi sih. Intinya adalah kenapa saya pulang? Karena saya ketemu dengan orang-orang yang berharga dalam kehidupan saya. Sahabat masa kecil, keluarga besar. Saya ziarah kubur emak yang meninggal di saat tsunami. Itu bagi saya orang yang berharga. Selain keluarga yang ada di Bandung, istri, anak-anak. Jadi kayak saya punya orang-orang berharga, saya punya kehidupan berharga, dan selama itu baik-baik aja, maka dunia boleh aku harap, maka insya Allah saya tahu apa yang membuat saya berharga. Nah, ini level manusianya nih. Kalau level solehnya Nabi, yang paling berharga itu Allah, gitu kan? Selama engkau tidak marah kepadaku ya Allah, itu sama kayak kita bilang, selama kamu nggak marah sama aku ya, aku nggak marah. Kan gitu kan? Selama anak-anak ayah baik-baik aja, ayah nggak apa-apa berjuang di luar. Mau dihina orang kek, mau ngangkat karung kek, mau hujan kek, mau panas kek. Pokoknya kalau anak-anak ayah pada happy, pada bahagia, pada kenyang, ayah nggak apa-apa. Kan gitu. Apa yang bikin kita bertahan dan kuat? Apa yang paling berharga? Itulah yang kita perhatikan. Saya bilang ke anak-anak, Kak, pokoknya selama kakak happy dengan proses pendidikannya kakak, dengan sekolahnya kakak, ya udah jalanin aja. Bapak nggak apa-apa, terserah. Kalau kakak merasa, aduh aku nggak enak sama Baba, biayanya mahal, aku nggak enak sama Baba jadi ngerepotin segala macam, nggak apa-apa kak, yang penting kamu happy. Nah itu kata-kata Nabi, ya Allah, selama engkau tidak marah kepadaku, maka aku tak peduli. Yang lain nggak peduli. Selama engkau tidak marah. Berarti yang paling penting bagi Nabi itu Allah, ridho Allah, ampunan Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah. Level yang paling ideal itu Allah, Rasul, keluarga. Keluarga itu mulai dari orang tua, saudara, pasangan, anak, keluarga besar. Kemudian di bawah keluarga, sahabat. Di bawahnya baru orang-orang yang berharga lainnya. Man ahsana ilaina, orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Nih, bisa nggak kita bikin prioritasnya Allah, Rasul? Oke, mungkin kalau mau jujur, Allah, Rasulnya belum terlalu terasa nih. Walaupun kita harusnya belajar sampai ke level itu ya, itu yang paling ideal kan. Kalau Allah dan Rasul belum terasa karena iman kita nggak sekarang iman Nabi, minimal yang ketiganya keluarga terasa nggak sih berapa pentingnya mereka? Keluarga itu kan bukan satu orang. Kalau kita pernah luka dengan satu orang, coba lihat yang lainnya. Mungkin kita pernah terluka sama ayah, coba lihat ibu. Mungkin kita pernah terluka dengan ayah ibu, coba lihat pasangan. Mungkin kita juga pernah terluka dengan semua keluarga kita, coba lihat sahabat.
Di antara sekian ratus sahabat, memang nggak ada satupun yang berharga. Masa sih nggak ada satupun yang berharga yang tulus sama kita? Nggak ada Ustaz, saya benar-benar sendiri dalam kehidupan di dunia ini. Mungkin ada ya, tapi kayaknya itu sangat langka sih. Yang sampai benar-benar sendiri banget tuh kayaknya langka banget. Kecuali kita orang perfeksionis kali ya. Kalau kita orangnya perfeksionis, semuanya pasti ada kurangnya. Akhirnya kita ngeluh lagi. Belajar untuk berarti tentang bagaimana jangan terlalu perfeksionis, belajar berdamai, belajar agak sedikit toleran, belajar untuk lebih lapang dada dengan segala kekurangan orang lain, baru kita bisa menghargai mereka. Kalau kita terlalu perfeksionis, jangan-jangan ibu kita nggak berharga, ayah kita nggak berharga, pasangan nggak berharga, jadi nggak ada yang berharga. Karena semuanya bagi kita tuh banyak kekurangannya, aibnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata salah satu di antara makna uzlah, belajar hilang, itu adalah hilang dalam bentuk mengabaikan, dalam bentuk ignoring, dalam bentuk skip, atau dalam bahasa hadis disebut dengan kalimat la ubali, aku nggak peduli. Dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi disebut dengan kalimat taku yakni meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Komen, postingan, ucapan orang, perilaku orang, dia skip. Di jalan ketika ada orang yang berperilaku jahil itu apa? Jahil itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia jahil. Kalau ada orang yang jahil di jalan dengan sikapnya, dengan klaksonnya, dengan ketidakdisiplinannya, dengan marah-marahnya buka kaca, bla bla bla, kita skip aja, jangan direspon. Nah, men-skip ini bukan takut, men-skip ini bagian dari cara kita menyelamatkan mental dan perasaan kita. Kita nggak pengen bergaul, karena itu nggak terlalu penting sih. Kecuali kita orang yang tipenya tadi ego, wah nggak bisa aku diginiin, kan gitu kan? Aku nggak bisa diginiin, emang apa ruginya kamu digituin? Itu cuma kata-kata yang udah lewat. Kita sering banget bilang, aku nggak bisa diginiin kepada pasangan. Dia salah ngomong dikit, aku nggak bisa diginiin. Teman salah sikap dikit, aku nggak bisa digituin dan segala macam. Jadi kita kayak ego kita itu terlalu berharga. Bukan happiness kita yang berharga, tapi ego. Sehingga kita mempertahankan ego daripada mempertahankan happiness. Kalau saya, yang lebih penting daripada ego itu adalah happiness. Kalau ego saya bisa merusak happiness saya akan abaikan egonya. Karena happiness itu terlalu penting, terlalu berharga untuk hidup kita. Nah, tapi bagi sebagian orang, ego itu mahal, ego itu penting. Karena ego lah dia tidak bisa memaafkan. Karena ego lah dia akhirnya drama. Karena ego lah akhirnya dia problematik. Karena ego lah akhirnya dia playing victim. Karena ego lah akhirnya dia rame. Karena ego lah akhirnya dia berantem. Karena ego lah akhirnya dia ribut dengan pasangan. Karena ego. Beberapa di antara ucapan yang sering kita dengar dalam keseharian kita harusnya bisa kita skip loh. Sebagian besarnya. Hanya sebagian kecil yang buruk-buruk yang mungkin nggak bisa kita skip. Karena itu terlalu mempengaruhi kehidupan kita. Tapi beberapa hal emang nggak berpengaruh. Yang membawa itu berpengaruh karena kita masukkan ke ruang yang tadi, ruang utamanya kehidupan kita, ruang utamanya hati kita. Kita bawa barang yang aromanya busuk, kita taruh di ruang tengah. Harusnya barang-barang yang udah basi dibuang dong. Bangkai itu dibuang dong, gitu kan ya. Membicarakan orang lain, menggibah, memfitnah, bukankah itu bangkai? Kalau dalam bahasa hadis, dalam bahasa ayat Al-Quran, kenapa bangkai itu kita mau masuk ke dalam ruang yang sangat berharga di hati kita? Pikiran kita, perasaan kita, kenapa nggak kita buang aja di tong sampah? Nanti kita akan melewati jalan itu, bau sebentar udah gitu hilang. Tapi kalau udah ruang kita kecil, yang diisinya adalah bangkai-bangkai, pasti akan membuat kita sangat-sangat terganggu. Hati kita ini kecil, tidak sebesar hati Rasul. Dada kita ini masih sempit, tidak selapang dada Rasul. Udah ruangnya kecil dan sempit, diisi dengan banyak sampah. Rugi banget kitanya. Sehingga Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan atau baiknya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa-apa
apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu yang disebut dengan sunnah uzlah. Terjemahannya sunnah ignoring, sunnah skip, sunnah me time. Kalau dalam konteks ruang, kita pergi dari ruang yang riuh dan ramai kepada ruang yang hanya sendiri dan damai, yaitu me time. Emangnya Nabi pernah me time? Sering banget. Nabi itu sering banget me time. Nabi me time itu di tempat-tempat yang sangat banyak, bukan cuma di masjid. Kadang Nabi me time di masjid, di mihrabnya yang sekarang jadi raudhah. Itu me time-nya Nabi di situ. Kadang Nabi me time-nya di Gua Hira yang dikenal dengan istilah tahanus. Itu Nabi lagi me time itu. Kadang Nabi me time-nya di sumur. Dan tadi saya tanya, kalian kalau bicara pernah lama gak sih? Nabi itu pernah me time di sumur dan lama. Ini bukan berarti sunnah di toilet lama, beda. Karena sumur sama toilet itu beda. Kalau toilet itu kan untuk kita menyelesaikan hajat. Kalau sumur dalam konteks Arab, dalam budaya Arab itu bukan tempat buang hajat. Sumur itu adalah mata air. Orang Arab nyebutnya sumur bikrun. Itu mata air, kemudian dia ada kayak semacam telaga kecil gitu. Lalu di sekeliling telaga itu ada batu-batu yang tersusun. Orang suka duduk di situ untuk ngadem kalau musim panas. Kemudian mereka duduk di situ untuk istirahat. Nah, Nabi itu punya bikrun, sumur kecil yang di situ ada mata air, ada kursi-kursi, bukan kursi, batu-batu yang tersusun. Kalau Nabi lagi pengen rehat, maka Nabi akan minta di situ. Dan saking mintanya, Nabi bilang kepada yang jagain pintu, tolong jangan izinkan siapapun untuk masuk ya, aku pengen sendiri. Bahasa sekarang apa? Aku pengen me time. Jadi me time itu sunnah Nabi. Ada kalanya kita emang harus meletakkan gadget kita jauh-jauh biar nggak terganggu sama notifikasinya ya. Kadang-kadang kita udah taruh gadget, tapi notifikasinya itu kan bikin kita penasaran kan? Notifikasinya itu little love, notifikasi burhak, notifikasi guling-guling, notifikasi air mata berdarah-darah kayak air mancur, notifikasi yang sabar, ya hanya banyak pakai CH ya. Notifikasinya kayak gitu, gimana nggak bikin kita penasaran? Aduh dia perhatian banget ya, aduh gimana ya? Akhirnya kebuka. Karena kita kalau meletakkan ini agak jauh, kemudian kita kayak nggak mau diganggu siapapun, bahkan termasuk oleh keluarga terkadang dan itu sah-sah aja, asal nggak setiap hari dan lama-lama. Sesekali doang. Seorang istri misalnya, sesekali pengen me time, nggak mau diganggu sama suami dan anak-anak, boleh kok. Letakkan mereka di depan pintu. Mungkin kita masuk ke kamar. Bisa istri saya itu me time-nya adalah dia tuh punya sebuah hobi dan menurut saya dia ahli sekali. Dia punya hobi dan sangat ahli dalam melukis. Istri saya tuh jago melukis banget. Jadi kalau udah tinggal melukis itu saya bisa main badminton 2 set, berapa set. Kalau udah melukis, wah masya Allah, pas keluar, masya Allah, bidadari aku. Itu adalah minta-minta dan dia biasanya kalau lagi melukis, kamarnya itu dikunci sama dia. Itu salah satu yang bikin saya selalu bete tuh. Karena di kamar itu ada baju saya, ada segala macam peralatan yang saya butuhin, tiba-tiba dikunci aja. Kalau udah dikunci itu udah berarti dia pengen melukis. Setengah jam, 1 jam baru keluar, udah semuanya udah beres, udah rapi, udah wangi, udah apa. Bukan karena pengen keluar rumah, ya hobi aja gitu. Bahkan di rumah juga kayak gitu. Jadi kayak, dan ini benar ya, saya sih di situ respect banget ya. Dia kayak gitu tuh karena pengen dilihat suami, bukan karena pengen kondangan. Kalau kondangan lebih lama sih melukisnya. Enggak. Jadi maksudnya hobinya kayak gitu, hobinya melukis, hobinya me time. Biasanya kalau dia udah pengen me time, dia akan titip anak-anak yang kecil-kecil sama suaminya. Nitip ya anak-anak sama kamu, aku pengen istirahat. Oke. Cuman kalau udah nitip anak ke ayahnya, nanti lihat anaknya ada yang satu di atas genteng, satu disimpan di dalam kulkas ya. Namanya
Namanya juga sama bapaknya. Kalau sama ibunya kan disayang-sayang, eman-eman gitu ya. Bila sama bapaknya gak ayu-ayu, lempar-lempar. Itu namanya me time. Nabi me time, Khadijah me time, Aisyah me time. Mereka semuanya punya lifestyle untuk uzlah. Kalau mereka lagi capek, mereka uzlah. Adegan me time yang paling uzlah yang paling menurut saya itu luar biasa adalah kisah ketika Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh. Jadi zaman dulu tuh berita-berita trending topik viral itu udah biasa dan direkam oleh Al-Quran. Kalian bisa coba cek nanti di dalam surat An-Nur ya. Surat An-Nur. Ya, surat 24 ayat 11. Judulnya Hadithul Ifki, berita bohong. Bahasa sekarang itu hoax. Ternyata udah ada ayat tentang kayak gini-gini di Al-Quran. Dan itu isinya 2 halaman full membahas tentang itu. Bisa dibilang 1 lembar isinya cuman ayat tentang hoax. Bahasa Arabnya hadithul ifki, bahasa Indonesianya berita hoax yang terlanjur trending, terlanjur viral. Apa beritanya? Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Ketika Aisyah mendengar berita bahwa dia dituduh selingkuh dengan Sofwan, maka Aisyah mengambil sikap pertamanya uzlah. Beliau tidak tinggal di rumah Nabi. Beliau izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku pengen pulang ke rumah Abu Bakar, aku pengen menyendiri di kamarku di rumah Abu Bakar. Nabi ngerti, silakan wahai Aisyah, aku anterin ya, nggak usah, nggak apa-apa, kata Aisyah. Kenapa nggak apa-apa? Aisyah lagi sebel, lagi bete sama Nabi ya. Akhirnya dia pergi sendiri ke rumah Abu Bakar, menyendiri dalam kamarnya yang kamar masa kecilnya Aisyah di rumah Abu Bakar beberapa hari, mungkin sekitar 1 minggu di situ. Itu uzlahnya Aisyah. Kenapa bisa sampai muncul fitnah? Ini singkat aja ceritanya. Nabi itu kan setiap melakukan perjalanan itu bawa istri kan. Jadi asal ada trip, beliau bawa istrinya. Biasanya diundi gitu, siapa yang ikut. Waktu itu undiannya Aisyah yang ikut. Nah, Aisyah dalam perjalanan panjang itu kan berhenti di beberapa kali rest area tuh. Karena perjalanannya kan ada sekitar ribuan kilometer lah. Mungkin dari Malang ke Jakarta atau Malang ke Bandung, kan pasti berhenti di rest area. Satu kali berhenti di rest area waktu sore, pas Aisyah ke toilet, ternyata kalung Aisyah jatuh. Gara-gara kalungnya jatuh, Aisyah ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, kalungku jatuh. Nabi cariin yuk kata Nabi. Nggak apa-apa Aisyah, aku cariin, aku bantuin. Nyari nggak nemu sampai malam. Akhirnya mereka terpaksa bermalam di rest area itu gara-gara nyari kalung Aisyah. Baru ketemunya malam hari. Bermalam kan di situ. Udah bermalam, pas waktu subuh ternyata area itu airnya pas-pasan kurang. Sehingga di waktu subuh banyak yang nggak dapat air untuk berwudu. Hanya sebagian kecil sahabat yang bisa berwudu, sisanya udah kehabisan air. Mulailah mereka marah-marah sama Aisyah. Ini gara-gara Aisyah nih. Enggak hati-hati. Gara-gara nyari kalung Aisyah kita jadi nggak bisa sholat subuh, kita jadi nggak bisa berwudu. Semuanya ngomongin Aisyah sampai malu banget, nggak enak hati. Iya gara-gara aku nih, kasihan sahabat jadi nggak bisa berwudu. Gak lama kemudian turun ayat tayamum. Jadi tadi belum ada ayat tayamum. Ayat tayamum turun gara-gara Sayyidah Aisyah. Sebegitu istimewanya Aisyah. Kata Allah, kalau kalian tidak menemukan air, maka bersucilah dengan debu yang bersih. Diajarkanlah tata cara tayamum di dalam Al-Quran. Akhirnya mereka semuanya memuji Aisyah. Masya Allah, gara-gara Aisyah kita dapat keringanan dalam fikih. Kalau kita nggak punya air bisa pakai debu. Aisyah itu luar biasa. Tadi diomongin, sekarang malah dipuji. Itulah Aisyah. Jalan lagi. Setelah selesai subuh, mereka lanjutkan perjalanan sampai di rest area berikutnya. Kalau Aisyah jatuh lagi. Karena mungkin caranya udah agak longgar ya. Jadi setiap dia menunduk jatuh.
Nah pas jatuh yang kedua, Aisyah gak enak hati lagi untuk ngomong ke Nabi, takut kejadian kayak kemarin lagi. Ya udahlah cari-cari sendiri. Lama nyari sampai kemudian Nabi melanjutkan perjalanan dan gak ngeh kalau Aisyah ketinggalan. Kok bisa gak ngeh? Kalau kita baca detail ceritanya, Aisyah itu kan kalau perjalanan dia naik onta, tapi ontanya itu yang ada kayak tandunya gitu kan. Tandu itu beratnya kurang lebih 60 kilo. Orang yang mengangkat tandu nggak ngeh kalau Aisyah itu nggak ada di dalam tandu. Soalnya kata Aisyah, aku lebih ringan daripada tandu. Kata Aisyah, aku lebih ringan daripada tandu. Itu yang dulu saya sempat viral juga tuh tahun 2018. Wah katanya nyebut berat badan Sayyidah Aisyah. Ya emang sejarahnya gitu. Aisyah itu berat badannya lebih ringan daripada tandu, walaupun ceweknya tinggi. Jadi kata Aisyah, aku lebih ringan daripada tandu, sehingga orang yang mengangkat tandu nggak ngeh kalau aku tidak ada di dalamnya. Lanjutin aja perjalanan. Mas Aisyah nemu kalungnya balik ke tempat mereka berkumpul, karena toiletnya agak jauh supaya menjaga kehormatan. Pas dia balik ke tempat orang kumpul, udah nggak ada orang sama sekali. Nabi udah pergi, rombongan udah pergi. Aisyah ketinggalan rombongan ceritanya. Tapi Aisyah percaya kalau Nabi ini nanti pasti Nabi akan balik lagi jemput Aisyah. Maka kemudian Aisyah memutuskan daripada dia ngejar, nggak mungkin kekejar karena itu di tengah padang pasir, takut nyasar, mending aku tunggu aja di rest area ini. Tunggulah saya Aisyah di situ, duduk sambil bersandar di salah satu batu sampai ketiduran. Seperti biasa, Nabi kalau melakukan perjalanan panjang, biasanya ada satu orang sahabat yang dia itu disebut dengan sahabat yang paling baik dalam membaca jejak, yaitu seorang hunters, seorang pemburu. Dia seorang pemburu pembaca jejak yang mengerti tentang alam. Dia juga yang bisa menghilangkan jejak supaya tidak diikuti musuh. Ini jagoan dia. Dan dia biasanya ditugaskan di belakang beberapa kilometer untuk nyisir. Dia namanya Sofwan bin Mu'attal, seorang kesatrianya sahabat. Gagah, masih jomblo, good looking. Kenapa masih di-mention jomblonya Ustaz? Karena fitnahnya karena itu. Kalau dia udah punya istri mungkin gak jadi fitnah. Karena dia masih muda, gagah, good looking, kesatria, skillful, jomblo pula. Dia jalan beberapa kilo di belakang. Begitu dia sampai di rest area, dia melihat ada sesosok perempuan ketiduran di batu. Dia samperin, dia lihat ini siapa. Oh ternyata pas dari dekat dilihat itu adalah Bunda Aisyah, istri Rasulullah, ibunya kaum muslimin. Pas tahu itu Aisyah, langsung Sofwan membaca tarajuk. Apa itu tarajuk? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pas melihat Aisyah ketinggalan rombongan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, agak kaget suaranya. Aisyah langsung bangun, ada Sofwan, langsung dia tutup wajahnya. Nah, di sini kan kita belajar ya, ternyata sikap Sofwan itu elegan sekali. Melihat cewek bacanya inna lillahi kita. Kan Aisyah itu cantik banget ya. Aisyah itu adalah cantiknya tuh cantik bidadari. Perempuan ikon cantiknya perempuan di dunia itu siapa? Simbol kecantikan perempuan di dunia itu siapa? Menurut kalian? Aku oke. Kata mereka simbol perempuan tercantik di dunia istri saya. Oke. Ini yang kalau membahas perasaannya. Tapi kalau membahas realitas, siapa perempuan paling cantik di dunia? Perempuan paling cantik di dunia itu adalah Sarah, istrinya Ibrahim. Bacanya Sarah. Sarah ya. Sarah itu simbol, jadi bukan Cleopatra ya. Simbol perempuan tercantik di dunia namanya Sarah. Saking cantiknya itu bikin raja-raja sepanjang Irak sampai Mesir jatuh cinta sama Sarah. Tapi Aisyah nggak kalah sama Sarah. Cuman dia bukan simbol perempuan cantik, sebagaimana simbol laki-laki ganteng itu Yusuf, tapi Nabi nggak kalah ganteng dari Yusuf. Jadi Aisyah tuh cantiknya cantik banget. Kebayang gak sih cowok melihat cewek cantik sendirian? Masa innalillah? Harusnya kan
Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, gitu kan ya. Ya Allah, qadarullah, qadarullah ketemu di sini, gitu kan ya. Ini saking kerennya sahabat pas melihat cewek cantik ngomongnya innalillah, berarti ini musibah. Langsung Sofwan tahu kalau Aisyah itu ketinggalan rombongan, nggak perlu banyak ngomong. Aisyah, nunggu saya. Ya, nggak ngomong kayak gitu. Aisyah kenapa? Aisyah lagi ada masalah. Aisyah enggak, langsung paham tanpa bertanya, langsung ngerti. Maka kemudian Sofwan langsung meletakkan ontanya supaya duduk onta itu di sebelah Aisyah. Lalu Sofwan pergi menjauh supaya Aisyah naik ke atas onta, dan Sofwan tidak perlu melihat bagaimana cara Aisyah naik. Coba kalau zaman sekarang. Tangan. Aku nggak mau kamu jatuh. Udah kasih tangan satu. Itu saking kerennya akhlaknya sahabat. Si ontanya didudukin, Sofwannya menjauh. Lalu membelakangi, bukan menjauh tapi masih menghadap ya. Nah, laki-laki kan memang bisa di zoom kan matanya kan. Mata laki-laki itu kan teropong yang sangat tajam. Dia membelakangi beberapa menit lah sampai Aisyah udah kira-kira udah naik ke atas onta, baru Sofwan datang ngambil tali kekang onta, langsung dibawa jalan. Sofwan berjalan kaki, Aisyah di atas naik di atas onta. Bukan boncengan. Udah boncengan cari yang banyak polisi tidur. Keren pula. Saya kira lah itu mah. Emang pesan gitu, pesan ojek online. Bukan, saya lagi bonceng istri. Masih nyari yang banyak polisi tidur. Yang lewat situ aja. Kok lewat situ jalannya bagus kok. Kok bagus banyak polisi tidurnya. Ini Sofwan jalan kaki, terus Aisyahnya di atas onta jalan pulang ke arah Madinah. Sepanjang jalan mereka nggak bicara sepatah kata pun. Sofwan cuma taruh air untuk Aisyah minum di sebelah Aisyah, udah nggak nanya Aisyah lapar. Kayaknya di depan itu ada warung padang dan bukan itu. Nggak ada kayak gitu. Benar-benar diam sepanjang jalan. Sampai kemudian mereka sampai di Madinah. Nabi udah sampai di Madinah duluan. Cuman Nabi tetap nggak ngeh kalau Aisyah nggak ada. Kok bisa? Karena ketika baru sampai di Madinah, Nabi langsung ke masjid. Di masjid banyak tamu. Sehingga Nabi nggak sempat pulang ke rumah. Dikirain Aisyah udah pulang duluan. Pokoknya miss aja di situ. Udah lama Nabi sampai di Madinah, baru Aisyah Sofwan sampai. Waktu itu ketika mereka mau masuk gerbang kota Madinah, di gerbang kota ternyata inilah apesnya ya. Lagi nongkrong orang-orang Yahudi sama orang-orang munafik. Mereka lagi nongkrong di gerbang kota. Kenapa mereka suka nongkrong di gerbang kota? Karena gerbang kota itu adalah informasi pertama tentang gosip. Ketika ada musafir masuk, maka gosip pertama ada di situ. Jadi kalau mereka pengen dapat gosip, mereka duduknya di gerbang kota. Lagi nongkrong di orang munafik sama orang Yahudi di gerbang kota. Tiba-tiba dari kejauhan kelihatan ada dua orang yang sedang mendekati kota Madinah. Sama orang-orang munafik, itu siapa ya? Itu siapa ya? Gak lama kemudian mungkin jelas Sofwan, Aisyah. Orang-orang munafik pada dia. Akhirnya Aisyah dan Sofwan masuk mereka. Pas sudah masuk, aku nggak salah lihat kan? Tadi Aisyah itu Sofwan kayaknya. Oh pantesan, kasihannya Rasulullah ya. Deh bahasanya, kasihan Rasulullah. Oh pantesan, Sofwan kok sampai sekarang tuh nggak pernah ada dekat sama cewek. Oh jadi gitu. Muncullah judul pertama dari gosip itu, Aisyah Sofwan pulang berdua. Salah nggak beritanya? Nggak salah. Tapi yang baca kira-kira dimulainya apa? Beda kan? Beritanya nggak salah, nggak bisa dituntut, nggak bisa diperkarain. Aisyah Sofwan pulang berdua itu berita di gerbang kota. Masuk ke dalam kota dikit udah berubah. Aisyah Sofwan pulang berdua, kasihannya Rasul. Masuk lebih dalam lagi, Aisyah dan Sofwan ada apa? Makin ke dalam, makin
Besar beritanya, makin aneh, makin dibumbu-bumbuin, makin sedap, makin mecin. Akhirnya puncak beritanya adalah Aisyah Sofwan selingkuh. Siapa yang sampai menyimpulkan itu? Bukan orang munafik, justru orang masjid. Orang munafik cuma ngasih dulu pertama, Aisyah Sofwan pulang berdua, nggak salah. Tapi yang ngasih bumbu orang masjid. Kasihan Rasul, nggak nyangka, astagfirullah, innalillah, bla bla bla, dibumbuin sampai ujung-ujungnya Aisyah Sofwan selingkuh. Siapa yang menyebarkan berita itu? Bukan orang munafik yang menyebarkan, mereka cuma yang buat berita awal. Tapi yang menyebarkan berita adalah justru orang-orang masjid sendiri, orang muslimin sendiri, orang mukmin sendiri. Makanya di ayat ke-11 surat An-Nur Allah bilang, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Yang membawa berita bohong itu adalah golongan kalian sendiri. Itulah kita yang nggak terlalu bijak dalam menyaring berita, main repost aja, nggak tabayun. Dan itulah tokoh-tokoh kita juga yang kalau ada berita nggak tabayun, main langsung komen. Komennya akan didengar oleh jamaah. Jamaah merasa bahwa ustadz atau ustazah yang ngomong pasti benar dong. Kan gitu kan, gak ada niat untuk memfitnah, tapi gara-gara terlalu mudah untuk merepost berita itu masalahnya. Jadi bukan kita sengaja memfitnah orang baik, bukan. Kita terlalu teledor dalam menerima berita. Dan kita di sini bukan hanya jamaah, termasuk para ustadz, para guru, atau para ustazah, sama. Gimana enggak? Kita dapat berita dari ustadz, pasti kita percaya dong. Yang ngomong ustadz, yang ngomong ustazah pasti kita percaya. Ustazahnya dapat dari orang kepercayaannya. Dia gak pernah bohong kok sama saya. Orang kepercayaan punya orang kepercayaan dan seterusnya. Sampai akhirnya tersebarlah berita kalau Aisyah selingkuh. Disitulah Nabi sangat terpukul. Disitulah Aisyah akhirnya minta untuk uzlah, menyendiri di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Berita itu menyebar sampai ke dalam masjid. Bahkan Utsman percaya, bahkan Ali percaya, bahkan Umar percaya, bahkan orang-orang sahabat-sahabat senior percaya, bahkan Rasulullah juga bingung antara percaya atau tidak percaya, saking kuatnya berita itu. Setiap waktu sholat yang diomongin Aisyah Sofwan, Aisyah Sofwan, sholat zuhur Aisyah Sofwan, sholat asar Aisyah Sofwan, sampai sholat subuh masih membicarakan Aisyah Sofwan setelah sholat di dalam masjid. Itu santer banget beritanya, benar-benar trending. FYP di semua akun. Sampai kemudian Nabi datang kepada Aisyah pengen tabayun. Setelah beberapa hari Aisyah di rumah Abu Bakar sakit. Aisyah itu sampai sakit loh. Saking beratnya berita ini sampai sakit. Padahal dia udah mencoba untuk uzlah, tapi tetap sakit. Padahal dia udah nggak buka handphone, tetap sakit. Dan dulu nggak ada handphone sih. Kebayang nggak sekarang nggak buka handphone pun masih sakit karena sakit beritanya kemana-mana. Kalian pernah viral di sosmed? Oh belum ya? Jangan. Kalian pernah viral di IG? Jadi omongan yang tidak baik. Pasti pernah kan? Berapa orang yang membicarakan kalian? 10-20 orang. Kebayang sejuta orang membicarakan kalian, gimana kiranya? Bisa curhat dikit. Kebayang gak sih rasanya kayak gimana panasnya kita? Apa kayak adrenalin tuh luar biasa, tiba-tiba kepala kita tuh berat banget. Itu tuh, ini saya ngomong kayak gini biar kita gak ikut dalam diantara orang yang membicarakan. Karena berarti kita menyakiti orang lain yang kita bicarakan. Kita yang ngomong tuh gak kerasa. Yang diomongin yang kasihan, beratnya luar biasa. Orang kita diomongin 10-20 orang teman dekat kita aja berat luar biasa. Apalagi diomongin satu Indonesia. Dan di antara satu Indonesia itu ada kita di situ yang ikut komen, ikut repost, ikut rame. Ya. Jangan. Saya nggak pernah ikut rame tentang hal-hal yang menyakiti orang lain, kecuali yang sifatnya kemungkaran. Kalau kemungkaran oke, itu pun sifatnya sewajarnya, bukan membuli atau bukan menghina, lebih kepada mengarahkan atau memberikan insight. Karena apa? Karena itu sangat menyakiti. Sayyidah Aisyah itu sakit gara-gara itu. Allah bilang apa di ayat masih di ayat
surat lihat surat An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan. Kalian ngerasa itu hal yang sepele kan? Talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ketika kalian menyebarkan berita itu dari mulut ke mulut dan kalian mengucapkan kalimat-kalimat buruk dengan mulut kalian, padahal kalian tidak mengerti apa-apa, kalian anggap itu remeh, padahal di sisi Allah itu hal yang sangat besar. Gitu kan ayatnya? Ini kenyataannya. Kita kalau nge-repost, kalau komen, menurut kita hayyin, ini masih sepele, tinggal ngetik doang, asal ngomong aja, hayyin bagi kita. Tapi bagi Allah itu azim, dosanya gede. Hati-hati dengan ketikan kita, hati-hati dengan teks kita, hati-hati dengan komen kita. Walaupun menurut kita itu hayyinan, ringan banget, wa huwa indallahi azim, tapi di sisi Allah itu dosa besar. Kenapa? Efeknya yang besar. Efek menyakitinya yang besar. Ditambah lagi, wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Kalian mengucapkan itu, kalian komen, padahal kalian nggak tahu apa-apa. Kan itu Allah kayak bilang, kalian komen tapi kalian nggak tahu apa-apa. Itu tuh real kita, kehidupan kita banget. Aisyah sakit ceritanya. Datanglah Rasul Abayin sama Aisyah. Aisyah kata Abu Bakar, itu ada Rasulullah pengen bertemu. Dia silakan masuk. Aisyah. Rasulullah duduk dengan wajah sedih karena Rasulullah sudah terpukul kan. Rasulullah tanya sama Aisyah, Aisyah udah dengar berita tentang itu sama Sofwan. Udah kata Aisyah. Gimana pendapat Aisyah? Rasul sendiri gimana? Kata Aisyah. Aku nggak tahu Aisyah, berita itu terlalu ramai. Bahkan orang-orang terdekat pun ikut membicarakannya. Disitulah Aisyah agak sedikit marah dan kecewa sama Rasul. Aisyah ekspektasinya Rasul jadi pembela beliau, tapi Rasul malah hampir bukan percaya tapi kayak bingung gitu antara percaya atau enggak, saking kuatnya berita ini. Maka kemudian Aisyah bilang ini, ya Allah, kalau aku mengatakan berita itu bohong, pasti Nabi nggak akan percayakan sama aku. Tapi kalau aku bilang berita itu benar, Allah tahu kok aku nggak pernah melakukan apa-apa, berita itu bohong. Jadi aku nggak akan membela diri kali ini, wahai Rasulullah. Aku hanya akan mengatakan apa yang dikatakan Nabi Yakub. Apa ucapan Nabi Yakub? Kata Aisyah, innama ashku bathi wa husni ila Allah, wallahul musta'an ala ma tasifun. Kepada Allah lah aku adukan keluh kesah dan kesedihanku, dan kepada Allah lah aku berlindung dari setiap ucapan-ucapan kalian. Itu ada di surat Yusuf. Kata-kata Nabi Yakub, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Ini boleh kalian baca kalimat ini kalau kalian lagi difitnah, kalau kalian lagi disakitin. Boleh kalian catat, boleh kalian rekam. Mau di videoin boleh, saya ulangi. Biar FYP. Tapi kalau kalian mau videoin syaratnya satu aja ya, pakai filter yang bagus ya. Kalau saya nggak putih, saya nggak akan repost ya, sampai hilang brewok. Oke. Ucapan Nabi Yakub alaihissalam yang di copy paste oleh Sayyidah Aisyah ketika mereka sedang difitnah dan disakiti, yang dengan ucapan ini Allah mendatangkan pertolongan-pertolongan yang ajaib dari langit. Apa ucapannya? Innama ashku bathi wa huzni ilallah, wallahul musta'an ala ma tasifun. Artinya, sesungguhnya kepada Allah lah aku adukan keluh kesah dan kesedihanku, dan Allah lah yang menjadi pelindung bagiku terhadap apa yang kalian ucapkan. Udah segitu aja. Jangan panjang-panjang, gak bagus. Itu ngafalnya lama loh itu. Kalau panjang-panjang nanti jadinya tilawah satu juz ya. Oke, itulah ucapan Sayyidah Aisyah. Akhirnya Rasulullah karena dapat ucapannya masih agak ngegantung kayak gitu, nggak jelas juga antara ya atau enggak. Rasulullah juga masih tetap bingung. Pulanglah Rasulullah ke rumahnya.
Besok subuh ketika Nabi selesai sholat subuh, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Baru selesai sholat subuh, malaikat Jibril turun. Wahai Rasulullah, Jibril, Rasulullah tuh kalau lagi ada apa-apa kan curhatnya sama Jibril kan. Jibril gimana nih Jibril, aku sedih banget ya. Rasulullah tenang aja, ada salam dari Allah untuk Aisyah. Hah? Salam dari Allah untuk Aisyah? Masya Allah, ini kan berita baik nih. Apa kata Allah tentang berita ini wahai Jibril? Allah menurunkan ayat, dengarkan wahai Rasulullah. Turunlah ayat surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ayat itu satu halaman full diturunkan kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah takbir Allahu Akbar. Ternyata itu ifkun, berita bohong. Allah membela Aisyah. Langsung Nabi beres sholat, gak salaman sama para sahabat, langsung lari ke rumah Abu Bakar. Sambil berlari Nabi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari-lari gitu kan. Dilihat sama orang munafik. Kebayang gak orang munafik yang jago gosip? Pas ngeliat Nabi keluar dari masjid lari-lari sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka langsung bilang, kasihan banget ya, aku gak nyangka. Aku gak nyangka rasa segitunya. Makin gosip lagi, Rasulullah apa stres lah, Rasulullah terpukul banget lah, segala macam. Pokoknya gosip itu sumbernya dari mereka. Cuman orang beriman yang menyebarin. Jadi dua-duanya ada peran nih, orang munafik yang bikin gosip, orang beriman yang repost jadi viral. Jadi kesalahan kita itu bukan memfitnah, kesalahan kita memviralkan fitnah. Kesalahan orang yang udah ngaji itu bukan fitnah, tapi memviralkan fitnah. Sedangkan kesalahan orang-orang yang dengki itu membuat fitnah. Aku nggak nyangka loh Rasulullah segitunya, kasihan banget ya. Aku nggak kebayang perasaan Rasul. Itu orang munafik, sok-sok peduli. Padahal Nabi lagi lari-lari kayak gitu dapat berita gembira Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku bilang mana Aisyah, kenapa ya Rasulullah, mana Aisyah? Aisyah di kamar, langsung Aisyah, aku pengen ketemu. Aisyah buka, ada apa ya Rasul? Aisyah habis sholat subuh juga sedih banget. Aisyah langsung dipeluk sama Nabi. Aisyah. Theater of mind. Coba kalian bayangkan betapa Nabi happy-nya, istrinya yang cantik, soleha itu ternyata dibela sama Allah. Apa nggak makin cinta Nabi sama Aisyah? Aisyah gitu. Ada apa ya Rasulullah? Aisyah. Dengerin ya. Allah titip salam buat Aisyah. Terus Allah berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifki, itu adalah berita bohong dan segala macam. Langsung Aisyah menangis, sujud syukur panjang, diusap-usap sama Nabi. Ketika Aisyah lagi sujud, beres sujud, Abu Bakar juga mendengar ayat itu, langsung bertakbir. Abu Bakar bilang gini, Aisyah, suntangan Nabi bilang makasih sama Nabi. Kenapa? Kan Nabi udah bawa berita gembira buat Aisyah. Kata Aisyah, tapi kan bukan dia yang bilang. Aisyah tetap gak tahu suntangan Nabi, masih ngambek ceritanya. Gara-gara Aisyah ngerasa gak dibelain sama Nabi kemarin. Yang membela Aisyah adalah Allah. Nabi orangnya sangat bijak. Gak apa-apa, bahkan gak apa-apa. Nabi gak, Aisyah, aku bersabda, gak ada itu. Kita belum istri salah aja keluar hadis. Makanya perlakukanlah istri kita dengan laku agung. Jangan dikit-dikit Allah berfirman, Rasulullah bersabda, kasihan dia dijudge terus. Rasulullah kayak gitu aja gak keluarin hadis. Karena Rasulullah pemilik hadis. Kita yang bukan pemilik hadis kadang-kadang lupa. Riwayat siapa yang itu? Pokoknya ada, lupa. Rasulullah pemilik hadis, gak keluar hadis. Gak apa-apa. Rasulullah langsung balik lagi ke masjid. Sampai di masjid baru Rasulullah bacakan ayat ini. Para sahabat tadi masih bingung kan, kenapa Nabi lari-lari gitu, ada apa? Nabi balik ke masjid, wahai para sahabat, telah turun ayat tentang berita itu. Allah berfirman, Innal ladzina ja'u bil ifki, ini adalah berita bohong segala macam. Langsung para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya keluar dari masjid menuju rumah Aisyah. Kenapa? Pengen minta maaf sama Aisyah. Orang munafik melihat kaum muslimin keluar dari masjid, gosip lagi. Tuh, semuanya pada marah kan? Bukan. Tuh, rasain tuh Aisyah. Gitu orang munafik teh. Pokoknya kerjaan orang munafik itu nyebarin gosip aja. Sedangkan orang-orang mukmin tadi bersalah memang, sekarang mereka minta maaf, datang ke rumah Abu Bakar semuanya kayak demo gitu. Aisyah, kemudian perwakilannya datang ke Aisyah bilang, Aisyah kamu minta maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi pelajaran buat kita semuanya. Selesai, besoknya Nabi baru jemput Aisyah ke
Kemudian baru Aisyah mau cium tangan Nabi, dipeluk lagi sama Nabi. Setelah itu mereka pulang ke rumah Nabi. Itu uzlahnya Aisyah. Ternyata uzlah itu memang cara mereka untuk healing. Mereka berdiri secara tempat atau mereka skip, ignoring dari hal-hal yang buruk dalam konteks perilaku. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, hilang untuk healing adalah uzlah. Uzlah bisa dimaknai memang kita menyendiri, me time. Uzlah juga bisa dimaknai skill ignoring, skip sesuai dengan hadis Nabi, la ubali, aku nggak peduli. Atau dalam hadis Tirmidzi, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini hilang yang pertama. Hilang yang kedua, singkat aja ya, karena waktu kita terbatas. Hilang yang kedua namanya hijrah. Kalau hilang yang pertama namanya uzlah, kalau hilang yang kedua itu namanya hijrah. Kalau hilang yang pertama itu tujuannya adalah untuk belajar nge-refresh diri kita, nge-recharge semangat kita, untuk healing terhadap luka-luka kita. Itu hilang yang pertama. Kalau hilang yang kedua ini lebih ekstrim. Hilang kedua ini bukan nge-refresh, bukan nge-recharge, tapi nge-reset. Untuk mengulangi atau memulai lagi sesuatu yang baru. Dan biasanya hijrah ini terjadi untuk kasus-kasus luka yang sangat parah, kasus-kasus patah yang berkeping-keping, kasus-kasus terpuruk yang sangat dalam. Maka cara untuk sembuh dari luka-luka seperti itu nggak cukup dengan uzlah. Terkadang kita harus benar-benar hijrah, start a new life, memulai kehidupan yang baru, benar-benar riset dari awal. Siapa yang pernah melakukan ini? Salah satunya adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Nanti kalian bisa baca kisahnya di surat Al-Qasas, surat 28 ayat 22. Nanti silakan di rumah, ini jadi kayak oleh-oleh dari sharing time. Baca satu paragraf surat Al-Qasas, surat 28. Surat 28 ayat 22 sampai satu paragraf di bawahnya, satu halaman di bawahnya. Itu kisahnya tentang apa? Hijrahnya Musa dari Mesir ke Yordania. Dulu namanya dari Memphis ke Madian. Memphis itu nama kunonya Kairo. Dari Kairo ke Yordania, dari Kairo ke Madian. Kenapa Nabi Musa hijrah? Ceritanya nggak sengaja. Nabi Musa itu ngebunuh orang di Mesir. Kok bisa ngebunuh orang? Gak sengaja itu juga, cuma ngedorong doang mati. Saking kuatnya Nabi Musa. Sebetulnya gak didorong juga sih, cuma dicolek. Lo jangan gitu, mati. Saking kuatnya Nabi Musa cuma bilang, lo jangan gitu, mati. Kebayang kalau Nabi Musa benar-benar tarung, baru cuma bilang, kamu jangan gitu, mati orangnya langsung. Kenapa ini? Ya Allah, bukan saya ngelakuin setan. Setan gitu kok gua sih. Dan itu ada ceritanya sebelum ayat 22 ya. Nanti kalau kalian baca di surah Al-Qasas itu kan dari awal tuh kisah Nabi Musa kan. Al-Qasas itu sebetulnya bukan Al-Qasas, kisah satu Musa, cuman dikisahkan jadi surat kisah-kisah. Jadi nggak sengaja bunuh orang, akhirnya jadi buron di Mesir. Yang dibunuh adalah keluarga istana. Yang dibunuh itu keturunan orang-orang Kipti. Kipti itu adalah bangsanya Fir'aun, Egyptian bahasa Inggrisnya. Kipti bahasa Arabnya. Akhirnya Nabi Musa diburon, akan dihukum mati. Maka kemudian Nabi Musa terpaksa harus pergi dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Kemana? Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a as-sabil. Kemana Nabi Musa pergi? Tilqa'a Madyan, ke arah Madyan, Yordania. Hijrah Nabi Musa, jalan kaki sendiri, gak ada bekal, gak ada guide, gak ada kompas, gak ada apa-apa, benar-benar jalan aja ke arah Madyan. Minumnya apa? Air hujan. Makannya apa? Rumput-rumput liar di padang pasir. Berapa lama? Berhari-hari. Ya sekitar ada yang bilang 1 pekan, ada yang bilang 10 hari, karena nggak ada sumber
referensi sejarah yang fix, pokoknya berhari-hari. Baru kemudian setelah berhari-hari perjalanan, sampailah Nabi Musa di Madian. Singkat cerita, di sanalah Nabi Musa start a new life. Apa yang dilakukan di sana? Nabi Musa fokus dengan mengupgrade dirinya, fokus dengan mengupgrade value-nya, fokus dengan belajar life skill yang selama ini Nabi Musa belum pernah belajar. Karena di Mesir, Nabi Musa tinggal di dalam istana, comfort zone. Jadi ada kalanya kalau Allah pengen unlock potensi kita, Allah akan mengkondisikan kita dalam sebuah kondisi yang buruk yang membuat kita terpaksa harus hijrah total. Emang kayak gitu cara Allah mengunlock kita. Banyak dari kita tuh kalau belum dikasih kondisi yang buruk itu kelock tuh. Secara mental kita punya mental block, secara potensi kita kelock, kekunci, nggak kebuka potensi-potensi kita. Kemudian Allah kondisikan kita dalam sebuah kondisi yang buruk, yang berat banget, yang patah berkeping-keping, yang luka yang sangat dalam, dan kondisi itu membuat kita akhirnya banting setir. Akhirnya kita benar-benar hijrah total. Akhirnya kita start a new life banget, ngeriset kehidupan kita dari awal. Saat itulah kita unlock semuanya. Saya dulu ketika sebelum pulang dari Mesir itu masih dalam kondisi yang nyaman sekali. Saya punya ibu yang sayang sama saya. Saya tinggal di Mesir, negeri yang nyaman waktu itu bagi saya. Pokoknya comfort zone banget. Sampai tiba-tiba Allah tempatkan saya dalam sebuah kondisi yang paling berat. Puncaknya adalah ketika ibu saya meninggal dalam musibah tsunami. Ibu saya meninggal di tsunami, kakak saya meninggal di tsunami, kegulung ombak, dimakamkan dalam kuburan massal pakai truk gitu, kayak dimasukkan ke dalam lubang kuburan massal itu kayak masukin apa ya, kayak sampah gitu, saking luar biasanya. Dan ada videonya, saya ngeliat itu sedih banget. Rumah kita habis dengan sampai fondasi-fondasinya keangkat. Air itu lebih tinggi daripada pohon kelapa di komplek rumah kita tuh. Padahal jarak rumah kita dengan pantai itu sekitar 3 kilo. Tapi airnya setinggi pohon kelapa, lebih tinggi daripada pohon kelapa. Pohon kelapa habis semua. Yang tersisa di komplek itu cuma masjid. Rumah-rumah habis, pohon kelapa kecabut sampai ke akar-akarnya. Itu adalah puncak dari kondisi tersulit dalam kehidupan saya. Sehingga ketika saya ngalamin itu, saya nggak kuat lagi pulang ke Aceh. Mulailah saya start a new life di Jawa. Saya nikah dengan orang Tuban, pulang ke Jawa. Di Tuban awalnya sekitar 6 bulan. Dari Tuban kemudian Allah takdirkan istri saya keterima ngajar di Bandung. Akhirnya kita hijrah di Bandung. Mulailah a new life di Bandung. Benar-benar ngeriset sampai namanya juga ganti. Saya namanya ganti langsung jadi Hana Ataki. Emang nama dulu Ustaz apa? Adalah secret identity. Jadi sebelum hijrah ada namanya before hijrah dan after hijrah. Jadi after hijrahnya ganti nama, ganti personal branding, ganti penampilan. Yang tadinya saya pakai jubah, jenggot saya segini, ceramah gini-gini, tiba-tiba jadi nggak jelas kayak gini. Personal branding, jadi mulai masuk ke dunia anak street culture, main skateboard, main surfing, pakai kupluk kayak gini ala-ala Rastafarian, reggae-reggae gitu, ala-ala Bob Marley, apalah, cuma rambut saya gak bisa dipanjangin, jadi Bob Marley-nya ini aja lah. Jadi benar-benar dirubah semuanya, riset dari awal lagi, circle baru lagi, project baru lagi, lifestyle baru lagi, sama sekali berbeda dengan sebelum saya hijrah. Sampai teman-teman lama gak kenal saya sekitar 10 tahun. Itu saya hilang lebih dari 10 tahun. Benar-benar hilang. Kapan saya kembali? Returnnya kapan? Setelah saya menemukan best versionnya of me. Ketika saya sudah menemukan versi terbaik saya yang sudah unlock. Mulai dari hobinya, kemudian public speakingnya, life skillnya, projectnya, life goalsnya. Setelah 10 tahun kurang lebih, akhirnya saya sudah menemukan versi terbaik diri saya, baru saya return. Ketika saya kembali, teman-teman keluarga besar semuanya kaget. Oh, ternyata yang selama ini kita tonton itu teman SD kita ya. Cuma sekarang dia agak lain, nggak kayak dulu gitu. Jadi artinya Musa kayak gitu teman-teman. Hijrah dari Mesir ke Madian berapa lama? 10 tahun. Jadi hijrah ini hilang yang agak lama nih. Paling cepat setahun, bisa 10 tahun, bisa kayak Ashabul Kahfi 300 tahun. Cuman kita nggak mungkin ya 300 tahun. Atau Nabi Ibrahim
50 tahun, atau siapa lagi, mereka hilangnya lama. Paling sebentar itu hilangnya Maryam ketika hamil difitnah, lalu dia hilang selama kurang lebih 1 tahun. Paling cepat itu Maryam 1 tahun. Yang rata-rata yang lain itu rata-rata 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Itulah start a new life, itulah hilang yang paling ekstrim. Bagi kalian yang sedang patah banget, bukan cuma komen netizen, bukan cuma julidnya orang, dengkinya orang, bukan. Kalau itu masih ringan tadi tuh. Tapi ini patahnya patah banget, lukanya terlalu dalam, hancurnya berkeping-keping, kalian ngerasa hidup ini sudah nggak ada harganya lagi, nggak ada artinya lagi. Berarti Allah sedang ngasih kalian kode untuk hijrah total. Mulailah start a new life. Apa yang kita lakukan dalam proses hijrah? Fokuslah untuk upgrade value kalian. Stop paying attention kepada masa lalu kalian. Jangan kepo lagi tentang masa lalu kalian. Jangan lihat lagi pakai akun kedua, ketiga, keempat, kelima, kelima, seterusnya. Jangan ya. Kurang medok ya. Jangan ya ya gitu ya. Jadi udah stop paying attention, udah nggak usah lagi mikirin tentang masa lalu. Fokus aja dengan value kalian, self esteem kalian, skill kalian, upgrade diri kalian, experience kalian. Fokus dengan diri kalian aja sampai kalian berada di posisi best versionnya diri kalian. Dan saya punya pengalaman seperti itu, makanya saya omongin ke sini. Sebagian besar dari yang saya omongin itu bukan narasi retorika, itu pengalaman hidup, teman-teman. Jadi itu benar-benar bermanfaat sekali. Kalau fokus kita adalah untuk upgrade value kita ya. Tapi kalau kita hijrah terus tiba-tiba kayak hilang arah segala macam, ya hijrah kita bisa menenggelamkan kita dan bikin kita makin terpuruk. Kalau kalian pengen hijrah, start a new life, cobalah fokus dengan upgrade value, skill, experience, dan hal-hal yang baik tentang diri kalian. Fokus aja dengan diri kita sendiri. Sekarang, aku pengen ngambil S2, aku pengen belajar ini, aku pengen cari pengalaman ini, aku pengen menjalankan kehidupan yang sangat happiness buat aku, apa yang menggairahkan, yang bikin make me feel alive misalnya, yang bikin aku bergairah kayak gitu. Coba fokus dengan itu. 5 tahun, 10 tahun, pasti kalian akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Inilah 2 life hacks tentang hilang yang dicontohkan para nabi. Yang pertama, uzlah. Yang kedua, hijrah. Allah alam, semoga ini bisa menjadi insight bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Saya serahkan lagi ke kamu dan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Kita pahami yang kita oleh apresiasi dari kita Ustaz